Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang percobaan modul kelima praktikum kimia analisa instrumen, yaitu penentuan tetapan kesetimbangan. Baik, dari judulnya saja sudah terlihat bahwa kita akan fokus membahas reaksi kesetimbangan, ya, kesetimbangan kimia atau reaksi yang bolak-balik. Nah, di sini tujuan percobaannya adalah untuk menentukan ya tetapan kesetimbangan atau K ya K atau biasa ditulis dengan K equilibrium atau EQ gitu ya, itu sama saja dengan K seperti itu ya, tetapan kesetimbangan antara ion Fe3+ dan SCN-. Nah, jadi ada reaksi antara kedua ion ini, kemudian nanti hasilnya apa, dan kita akan mencari tetapan kesetimbangannya apa. Maka dari sini kita semua bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk tetapan kesetimbangan reaksi kesetimbangan itu adalah sesuatu yang didapatkan berdasarkan percobaan juga. Ya, jadi makanya bisa dihitung melalui percobaan dengan analisa instrumen. Nah, perlu teman-teman ingat dulu bahwa reaksi kesetimbangan itu kan polanya adalah misalnya ada suatu reaktan ya, sebelah kiri disebutnya reaktan atau reaksi. Kemudian reaksinya akan berlangsung bolak-balik menghasilkan C ditambah dengan D. Nah, setiap reaktan ini kan punya koefisien. Jadi untuk A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil adalah koefisien ya dinamakannya, yang menunjukkan jumlah dari reaksi atau produk yang dihasilkan. Yang di kanan dinamakan dengan produk. Nah, jadi kalau ada reaksi kesetimbangan seperti ini, nah teman-teman harus sudah paham bahwa untuk menulis K dari reaksi kesetimbangan itu selalu kita mengalihkan ya, kita membagikan konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisien juga. Maka koefisien dalam reaksi kesetimbangan itu penting. Artinya kalau reaksinya itu belum setara, maka harus disetarakan dulu. Nah, itu makanya dia harus melibatkan koefisien reaksi ya, atau koefisien reaktan atau koefisien produk. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah untuk menentukan tetapan kesetimbangan atau K, maka kita hanya melibatkan dua fase, yaitu fase yang aqueous dan fase yang gas. Nah, selain dari fase aqueous dan gas tidak dihitung dalam kesetimbangan. Itu harus diingat ya. Maka hati-hati sekali ketika melihat reaksi kesetimbangan, maka perlu melihat beberapa hal. Yang pertama harus melihat daripada fasenya, apakah fasenya aqueous atau gas atau solid atau liquid. Yang kedua harus lihat koefisien. Nah, maka harus dipastikan reaksinya itu sudah setara dan fasenya jelas tertulis. Kalau tidak ada fase, maka harus dicari dulu fasenya apa. Nah, itu ya. Jadi kalau ada reaksi kesetimbangan pada percobaan ini adalah Fe3+ ditambah SCN- menghasilkan FeSCN2+. Ini adalah reaksi pembentukan kompleks sebenarnya. Ini adalah kompleks ya. Ya, kompleks antara atom pusat Fe ya. Atom pusat Fe berapa ini? SCN itu -2+, maka Fe-nya Fe2+ ya. Dia tereduksi ya Fe-nya. Jadi Fe-nya Fe3+ tetap, maaf, nggak tereduksi. Karena gini, kenapa Fe3+ saya tahu karena SCN itu kan muatannya -1. Ini totalnya adalah 2+. Sebenarnya gini dia, yang betul nulisnya gini, ada kurung siku Fe SCN 2+. Jadi 2+ ini muatan total. SCN itu kan muatannya -1. Agar 2+ hasilnya, maka Fe-nya harus 3 positif. Nah, jadi +3 dikurang 1 sama dengan +2. Itu menghitung muatan ion kompleks. Kalian sudah pelajari di kimia anorganik ya, saya rasa. Jadi silakan diulang kembali. Nah, maka cek dulu koefisien udah setara belum. Fe di kiri 1, di kanan juga 1. SCN di kiri 1, di kanan juga 1. Ya sudah setara. Otomatis nilai dari K dari ekuivalennya atau K equilibriumnya dapat ditulis dengan hasil kali konsentrasi produk. Nah, berarti produknya siapa? Fe, ya gitu ya. SCN2+, nah gitu ya. Dipangkatkan koefisien. Kebetulan koefisiennya 1. Kemudian dibagi sama Fe, konsentrasi Fe3+ dipangkatkan 1 juga. Kemudian
konsentrasi SCN min dipangkatkan 1. Nah, kebetulan karena dia itu sama-sama 1 pangkat koefisiennya, maka tidak perlu ditulis. Boleh dihapus saja. Lalu kenapa ketiga-tiganya dimasukkan ke rumus K equilibrium? Karena ketiga-tiganya berfasa, ya, karena ketiga-tiganya itu berfasa aqueous. Jadi kalau aqueous itu dilibatkan dalam menghitung tetapan kesetimbangan atau K equilibriumnya. Paham ya maksudnya? Nah, sudah. Berarti untuk menghitung tetapan kesetimbangan di percobaan ini, kita hanya perlu mencari berapa konsentrasi FeSCN2+ yang dihasilkan, kemudian menghitung berapa konsentrasi Fe3+ dan SCN- yang terlibat dalam reaksi. Nah, kalau ini kita bisa hitung aja, hitung secara stoikiometri. Sedangkan ini nggak bisa dihitung stoikiometri karena percobaan, maka digunakan instrumentasi, maka dipakailah UV, ya, UV vis gitu. Kenapa tidak bisa dihitung secara stoikiometri? Sebenarnya bisa, cuma dia nanti yang dilihat adalah bukan reaksi sederhana seperti ini, tapi bagaimana pengaruh dari penambahan ion Fe yang lain ke dalam reaksi kesetimbangan itu. Jadi bagaimana konstanta equilibrium itu bisa berubah, maksudnya bisa dilihat nilainya berdasarkan pada perhitungan reaksinya, gitu ya. Tapi lebih jelasnya kita lihat aja di sini. Nah, ini prosedur kerjanya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk melakukan pembuatan larutan standar dulu. Nah, yang namanya pakai UV, pasti kita harus membuat larutan standar. Nah, karena hasil yang diperoleh dari reaksi ini adalah FeSCN2+, nah, maka harus ada larutan standar FeSCN2+. Nah, FeSCN2+ diperoleh dari reaksi antara Fe3+, ya, Fe3+ dan SCN-. Nah, kebetulan di sini yang dipakai untuk mendapatkan Fe3+ adalah FeNO3 3 kali larutannya. Untuk mendapatkan SCN-, kita pakai larutan kalium tiosianat, ya, KSCN. Volume totalnya itu 25. Nah, kalau di modul ada cuman 3 labu ukur ya, saya tambahkan jadi 5. Jadi nanti kalian sesuaikan jadi 5 labu ukur ya. Jadi ada 5 labu ukur masing-masing 25, berarti nanti kemudian di sini digunakan SCN atau KSCN-nya 0,5, bertambah terus 0,5 sampai 2,5. Nah, FeNO3 3 kalinya mengikuti volume total kan 25 nih. Berarti kalau ini 0,5, maka biar total 25 harus berapa di sini? Ya, harus 24,5. Berarti kalau yang bawah 24,0 dan seterusnya. Ya, disesuaikan. Nanti kalian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 450 nanometer sesuai dengan warna serapan dari produk FeSCN ini. Nanti dia punya warna nih, warnanya apa silahkan dicek gitu ya di percobaan besok. Absorbansinya berapa di record gitu ya. Sudah dapat absorbansinya, kemudian diplot untuk mendapatkan kurva kalibrasinya atau kurva standar untuk mendapatkan persamaan regresi linearnya. Maka diplot, yang diplot apa? Yang diplot di kurvanya adalah absorbansi. Siapa? Absorbansi dari FeSCN2+ terhadap absorbansinya. Terhadap konsentrasinya. Konsentrasi dari FeSCN2+. Nanti kan diplot ya dapat misalnya persamaan linearnya Y sama dengan 0,001X plus 0,25. Ini misal, dapatlah persamaannya dengan R 0,9998 misalnya. Sudah dapat nih. Udah, ini disimpan dulu datanya. Dilanjutkan untuk percobaan pengolahan data. Nah, untuk konsentrasi ini kan belum tahu tadi. Di soal kan nggak ada konsentrasi FeSCN2+. Maaf, di percobaan. Artinya kita harus hitung dari reaksi ini. Nah, hitungnya gimana? Untuk menghitung konsentrasi FeSCN itu secara stoikiometri, maka ingat untuk menghitung konsentrasi FeSCN2+, maka konsentrasi dari FeSCN ya 2+ adalah pasti menghitungnya mol dari FeSCN2+ dibagi dengan volume total. Pasti begitu. Volume totalnya sudah ada, volume labu ukurnya. Labu ukur itu kan volume total, berarti 25 ya. Maka dibagi 25 mili. Yang belum ada apa? Ya, yang belum ada molnya. Nah, molnya belum ada nih. Jadi cari dulu molnya. Bagaimana cara carinya? Pakai stoikiometri. Di mana mencarinya menggunakan
mula-mula reaksi setimbang. Masih udah belajar stoikiometri kan? Yang kiri kita kurang, yang produk ditambah. Nah, bagaimana mencarinya? Yang dimasukkan molnya ya di sini. Nah, berarti sebentar saya ganti warna pennya dulu. Berarti kalau Fe3+, berarti kalau menghitung di sini kan mol yang dimasukkan. Nah, mol. Berarti mol dari Fe3+ adalah ya bagaimana? Molar dikali volumenya. Nah, molar itu apa konsentrasinya? Berapa konsentrasi Fe3+ yang dipakai? Dilihat dari yang FeNO3. Nah, konsentrasinya 0,002, volumenya 24,5 mili ya. Berarti 0,002 gitu ya dikali 24,5 mili. Nah, ini dihitung nih berapa misalnya. Kita coba hitung ya, 0,002 sebentar. 0,002 dikali 24,5. Dapatnya 0,049. 0,049. Karena ini tadi molar dikali dengan mili, maka jadinya milimol, bukan mol ya. Dimasukkan kemari 0,049 milimol. SCN-min gitu juga ngitungnya. Nah, ngitung SCN-min itu caranya berarti mol dari SCN-min adalah molar dikali volume. Ya, molarnya berapa? Dipakai di soal. Sama 0,002 juga. Volumenya yang ini. Ini masih yang pertama ya. Ini masih yang labu ukur 1 yang kita hitung. 0,5. Berarti 0,002 molar dikali 0,5 mili. Kita hitung lagi. Berarti sekarang kita hitung 0,002 dikali 0,5 mili. Dapatnya 0,001 milimol juga. Masukkan kemari 0,001 milimol. Siapa lebih kecil? SCN-min kan? Nah, ini 0,049, 0,001. Maka ini habis 0,001 milimol. 0. Maka di sini 0,001 milimol. Nah, siapa yang habis? Dia menentukan produk yang dihasilkan. Maka produknya adalah 0,001 ya, 0,001 milimol gitu ya. Nah, di sini si Fe-nya tinggal berapa? 0,048 milimol. Ini juga sama ya. Kalau ini 0,001 makanya ini juga sama 0,001 milimol. Seperti itu, paham ya? Nah, nanti ini dapat nih molnya, belum volumenya. Nah, mol ini kamu masukkan ke persamaan yang ini. Maka 0,001 milimol dibagi 25 dapatnya berapa? Kita hitung. Berarti dibagi 25 dapatnya adalah 0,00004 molar. Nah, ini baru labu ukur yang pertama. Nah, belum lagi labu ukur yang kedua. Labu ukur ini kan baru dapat 1 plotnya. Kan kita ada 5 nanti di sini absorbansinya. Konsentrasinya ada 5. Tadi 0,0004. Ini belum ada. Langkahnya sama kayak gini, cuman bedanya kamu pakai data yang kedua. Jadi sekarang pakai volume Fe yang 24, volume KSCN yang 1. Hitung lagi sampai dapat SCN 2+, dan seterusnya sampai 5. Baru dapat persamaan linearnya. Ngerti kan? Nah, itu baru kurva kalibrasinya. Lanjut, kita lihat ke percobaan kedua. Mau menghitung tetapan kesetimbangan. Nah, di sini bedanya adalah volume total beda. 10 mili dipakai ya labu ukurnya. Kemudian SCN-nya di sini ditetapkan 1, 2, 3, 4, 5. Fe3+ yang di sini FeNO3-nya sama, tapi ditambahin FeCl3 0,5 molar. Nah, nambahin volume konsentrasi ini. Sesuaikan aja biar dapat 10. 5 tambah 1 kan 6. Ya, berarti berapa? Tinggal 4 mili ya. Nah, berarti di sini berapa. Sesuaikan aja. Nanti ukur absorbansinya lagi pada lambda sama dengan 450 nanometer. Udah dapat nih absorbansinya. Absorbansi ini digunakan untuk menghitung siapa? Konsentrasi FeSCN2+ berdasarkan persamaan regresi. Tadi kan persamaan regresinya 0,001X misalnya nih ya, ditambah 0,25. Y itu kan absorbansi, sedangkan X adalah konsentrasi. Nah, lihat absorbansi pada labu ukur pertama. Berarti misal absorbansinya ini misal ya 0,251 misalnya ya.
Maka di sini masukkan absorbensinya 0,251 sama dengan 0,001 X ditambah 0,25. Kamu bisa kan hitung X-nya sekarang? X-nya sekian. Ini pada labu ukur pertama. Begitu seterusnya kamu cari untuk labu ukur kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu untuk mendapatkan konsentrasi FeSCN pada percobaan kedua dengan menggunakan kurva regresi. Paham ya kenapa kita mencari regresi dulu untuk mencari berapa FeSCN yang ada di percobaan kedua ini. Nah, sedangkan untuk Fe dan SCN caranya sama kayak tadi. Kamu hitung mol masing-masing. Jadi cari dulu mol Fe3 plusnya berapa. Mol Fe3 plusnya berapa. Berarti molar kali volume kan. Nah, kemudian kamu cari nih molar kali volume. Molar kali volumenya berapa? Yang awal dulu ya. Fe-nya berarti ada 2 di sini sekarang. Fe03 sama Fe yang 0,5. Kamu cari dua-dua. Jadi Fe1 dulu. Jadi ini Fe3 plus yang pertama gitu ya. Jadi caranya gini. Mol Fe3 plus dari FeNO3 3 kali kan gitu ya. Molar kali volume. Molarnya berapa? Molarnya 0,0002 dikali volumenya semua sama ya Fe 5 mili. Berarti dikali 5. Dapatnya berapa? Kita cari dulu ya. 0,002 dikali 5 sama dengan 0,01 ternyata ya. Kemudian kamu cari juga mol Fe3 plus karena kan dia sama ya sebenarnya dari FeCl3. Nah, tapi molar kali volume. Molarnya 0,5 kebetulan. Volumenya berapa? Yang pertama 4 mili. 4 berarti 0,5 kali 4 ya. 2 ya. Ya 2 molar gitu ya. 2 mol ya. Kamu cari konsentrasinya, berarti konsentrasi dari Fe3 plus adalah mol dibagi volume. Nah, karena ada 2 mol, dijumlahin 0,01 tambah 2, berarti 2,01 ya. Mol kali volume. Volumenya kan 10 mili itu. Kamu ubah ke volume total ini kan 10 mili ya. Kamu ubah ke liter, berarti 10 bagi 1000 kan. Ya, 10 bagi 1000. Dapatnya 0,01 liter. Jadi kamu cari tuh 2,01 dibagi dengan 0,01 tuh hasilnya 201. Nah, ini konsentrasi Fe3+. Ini molar. Belum lagi SCN min. SCN min dihitung ulang. Jadi untuk mencari SCN min cari mol dulu. Mol SCN min-nya berapa? Ya, SCN min berarti molar kali volume. Ini karena hitung dulu mol awal ya. Mol awalnya dihitung dulu. Maka 0,002 dikali berapa volume SCN min per 1 mili berarti dikali 1 ya. Sama aja 0,002 gitu kan. Maka konsentrasi dari SCN min adalah mol dibagi volume. Jadi 0,002 dibagi volumenya 0,01 gitu ya. 0,002 dibagi 0,01 dapatnya 0,2. Nah, ini baru dapat yang pertama. Ini yang pertama ya, belum lagi yang kedua sampai labu ukur kelima. Kamu bisa hitung sekarang berapa K ekuivalen untuk yang labu ukur pertama. Maka kan rumusnya tadi apa? Konsentrasi FeSCN2 plus dibagi konsentrasi Fe3 plus. Ini saya jelasin di awal tadi ya. Dikali SCN min. Nah, ini dapat nih yang maka FeSCN dimasukin berapa tadi angkanya? FeSCN-nya berdasarkan di sini ya, berdasarkan perhitungan pakai regresi. Saya belum dapat angkanya. Nah, jadi kamu masukkan kemari nanti angkanya berapa? Kamu bagi sama Fe3 plus yang ini 201 dikali sama SCN min yang 0,2 ini ya. 0,2. Dah. Kemudian kamu dapat berapa? Ini masih yang pertama. Kamu kan masih ada labu ukur yang kedua, yang ketiga, sampai dengan yang kelima. Nanti kamu hitung K ekuivalen rata-ratanya. Ya. K ekuivalen rata-ratanya adalah K1 ditambah K2 sampai dengan K5 dibagi sama 5. Itulah nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ion Fe3+ sama SCN min. Semoga kamu paham ya. Kalau nggak paham silahkan diulang-ulang lagi atau didiskusikan pada praktikum besok. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir.
Sampai jumpa di praktikum kimia analisa instrumen di modul-modul berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.